Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzil Fian dengan NPI 14624000038. Di sini saya akan mengerjakan tugas evaluasi akhir semester untuk mata kuliah pemrograman perangkat lunak. Nah, di video kali ini saya akan membuat pemrograman menggunakan bahasa Python. Nah, di soal ini untuk di Word-nya sendiri dikasih petunjuk, yaitu kerjakan dengan hati-hati dan teliti, kumpulkan dalam bentuk satu PDF berisi shortcode, screenshot hasil, serta link YouTube. Buatlah video kalian menjelaskan shortcode-nya tersebut. Wajah kalian harus muncul pada video tersebut pada saat menjelaskan. Masukkan video pada YouTube minimal 60 menit. Selanjutnya, kita disuruh buat menu file pembelian.txt. Nomor 1, masukkan data pembelian. Untuk nomor 2-nya, tampilkan semua data pembelian. Selanjutnya, untuk output menu masukkan data pembelian. Nah, di output ini ada beberapa, yaitu nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, dan yang terakhir ini simpan. Nah, selanjutnya untuk output yang kedua, tampilkan semua data pembelian. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga. Untuk soal selanjutnya itu buat menu untuk file customer. Nah, untuk file customer sendiri itu ada 5, yaitu masukkan data customer. Nomor 2, tampilkan semua data customer. Nomor 3, hapus data customer. Nomor 4, cari customer sesuai nomor KTP. Nomor 5, cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Harus bisa. Ini yang paling penting. Semua menu tersebut harus bisa dijalankan. Nah, di sini ada contohnya. Output menu masukkan data customer, nomor KTP, nama, alamat, kelamin. Untuk output tampilan semua data customer, hasilnya seperti ini. Untuk output menu cari customer sesuai nomor KTP, input masukkan nomor KTP, outputnya itu sudah langsung ketemu sama pemilik nomor KTP-nya tersebut. Nah, kalau yang output menu cari pembelian customer sesuai nomor KTP, masukkan nomor KTP. Untuk inputnya, outputnya keluar nomor KTP, nama, alamat, merek, tipe, tahun, harga. Program akan mencari pada daftar nomor KTP, nama, alamat pada customer, merek, tipe, tahun, harga pada pembelian. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas PAS ini. Nah, sebelum itu saya akan mencoba untuk membuat programnya dulu ya.
Seperti ini hasilnya dari codingan yang saya buat. Kita kita jelaskan dulu ya. Nah, untuk import OS itu buat mengimpor modul OS-nya yang berisi fungsi-fungsi untuk berinteraksi dengan sistem. Nah, yang selanjutnya dev clear. Clear itu mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama clear ini. Tujuannya untuk membersihkan layar terminalnya. Selanjutnya untuk dev simpan ke file, nama file, data. Itu yang untuk mendefinisikan fungsi fungsi simpan ke file. Nah, kalau with open dalam kurung nama file a asf itu untuk membuka file dengan nama underscore file dalam mode append. Selanjutnya untuk f titik write dan huruf data plus n itu untuk menuliskan data ke dalam file, lalu menambahkan untuk n-nya itu menambahkan baris baru. Nah, untuk selanjutnya dev baca file dalam kurung nama underscore file itu untuk mendefinisikan fungsi baca underscore file dengan parameter nama underscore file. Kalau untuk if not os patch exist nama underscore file itu untuk mengecek apakah file dengan nama underscore file tidak ada atau dalam kurung not exist menggunakan fungsi dari modul OS. Nah, return itu jika file tidak ditemukan, fungsi mengembalikan link kosong atau tidak ada filenya. Nah, untuk white open dalam kurung nama underscore file r as f itu untuk membuka file dalam mode baca r variabel f. Itu objek file yang bisa digunakan untuk membaca baris dalam file. Lalu selanjutnya return line.strip for line in f if line strip itu untuk membaca setiap baris di file. Untuk line strip itu untuk menghapus spasi atau kosong di awal atau akhir baris. Kalau if line dot stripnya sendiri itu untuk memastikan hanya barisan yang tidak kosong yang dikembalikan. Hasil akhirnya adalah list berisi semua baris yang berisi data. Untuk selanjutnya itu dev tampilkan underscore data underscore pembelian. Nah, itu untuk mendefinisikan fungsi untuk menampilkan semua data pembelian dari file. Selanjutnya print nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, print dalam kurung sama dengan bintang 50.
Itu untuk menampilkan header table dan garis pemisahnya. Nah, selanjutnya untuk data sama dengan baca file pembelian.txt. Itu untuk membaca isi file pembelian.txt-nya dan menyimpan dalam variabel data. Sedangkan untuk for baris in data dan print join baris split itu untuk melakukan iterasi pada setiap barisnya. Baris split itu memisahkan elemen berdasarkan koma. Kalau yang t-join itu untuk menggabungkan elemen dengan tab agar sejajar saat ditampilkan. Nah, selanjutnya itu dev tampilkan data customer. Kurang lebih sama-sama dev tampilkan data pembelian. Dev tampilkan data customer itu untuk mendefinisikan fungsi untuk menampilkan semua data customer yang ada. Sedangkan untuk print nomor KTP, nama, alamat, kelamin, dan print cuma dengan bintang 70 itu untuk menampilkan header table dan garis bawah ya. Kurang lebih sama seperti yang ada ditampilkan data pembelian. Itu kurang lebih fungsinya sama. Nah, untuk data sama dengan baca file customer.txt itu untuk sama seperti tadi yang ini untuk membaca file customer.txt-nya. Nah, sedangkan untuk for baris kurang lebihnya itu yang tampilkan data pembelian sama tampilkan data customer itu kurang lebih fungsinya itu sama. Untuk for baris in data sama print join baris split sama seperti yang tadi, kurang lebih format tampilan data setiap baris dipisahkan koma. Untuk selanjutnya itu def masukkan data pembelian, kurang lebih sama untuk mendefinisikan fungsi untuk input data pembeliannya. Untuk print masukkan data pembelian untuk menampilkan jumlah from yang diinput. Nah, untuk yang KTP sama dengan input nomor KTP dalam kurung KTP, untuk merek input dalam kurung merek, tipe input dalam kurung tipe, tahun sama dengan input dalam kurung tahun, harga sama dengan input dalam kurung harga, simpan sama dengan input, simpan. Nah, kalau yang ini KTP sampai harga itu untuk input datanya, data pembelian dari penggunanya. Sedangkan simpan input, simpan y atau n, titik upper itu untuk meminta konfirmasi dari pengguna untuk menyimpan data lalu ubah jadi huruf besar. Ini untuk menyimpan data apakah disimpan atau tidak. Kalau disimpan itu kita memasukkan y, kalau tidak kita masukkan n. If simpan sama dengan y, data sama dengan f, KTP, merek, tipe, tahun, harga. Selanjutnya simpan ke file pembelian.txt, data, print, data berhasil disimpan. Nah, kalau untuk ini itu jika pengguna setuju, gabungkan data dengan koma lalu simpan ke file pembeli.txt-nya. Nah, selanjutnya untuk dev masukkan data customer. Masukkan data customer itu untuk mendefinisikan
fungsi untuk input data customer. Ya, untuk fungsi untuk input data customer untuk memasukkan data customernya. Nah, print masukkan data customer itu untuk menampilkan headernya, untuk menampilkan tampilan masukkan data customernya. Nah, selanjutnya itu KTP sama dengan input dalam kurung nomor KTP, nama sama dengan input dalam kurung nama, alamat sama dengan input dalam kurung alamat, kelamin sama dengan input dalam kurung kelamin. Nah, kalau KTP sampai kelamin itu untuk input data identitas dari customernya atau dari pelanggannya. Nah, ini input, simpan dalam kurung y atau n dot upper itu kurang lebih sama seperti yang ini, sama seperti yang dimasukkan data pembelian. If simpan sama dengan y, data sama dengan f, KTP, nama, alamat, kelamin, simpan ke file customer.txt, data, print, data berhasil disimpan. Nah, ini sama seperti yang tadi. Jika dikonfirmasi, data diformat lalu disimpan ke file customer.txt-nya. Jadi ini untuk memasukkan ke file customer.txt-nya. Nah, selanjutnya untuk dev hapus data customer itu untuk fungsinya untuk menghapus data customer berdasarkan nomor KTP-nya. Untuk KTP input, masukkan nomor KTP yang ingin dihapus. Itu meminta nomor KTP yang akan dihapus, kita memasukkan nomor KTP-nya yang ingin kita hapus. Nah, selanjutnya data, baca file customer.txt. Ini membaca semua isi file dari customer.txt-nya. Nah, baru sama dengan x for x in data, if not x titik star with dalam kurung KTP plus tanda ini. Nah, itu digunakan list comparison untuk mengambil semua data kecuali yang diawali dengan nomor KTP yang dimasukkan. Selanjutnya, untuk with open customer.txt, w as vf for line in baru f titik write dalam kurung line plus n print data berhasil dihapus. Nah, kalau yang with sampai yang f-write dalam kurung line plus n ini itu untuk tulis ulang file hanya dengan data yang tersisa. Nah, sedangkan print data berhasil dihapus itu untuk mengkonfirmasi bahwa data berhasil dihapus itu sudah berhasil dilaksanakan atau sudah berhasil dihapus. Selanjutnya untuk dev cari customer KTP itu fungsinya untuk mencari customer berdasarkan nomor KTP-nya. KTP sama dengan input, masukkan nomor KTP. Ini untuk memasukkan nomor KTP yang akan kita cari customer-nya. Nah, dengan data sama dengan baca file customer.txt itu untuk membaca file customer.txt-nya. Nah, ditemukan dengan false itu variabel untuk menandai apakah data ditemukan atau tidak. Nah, for baris in data, if baris dot star with dalam kurung KTP plus koma print
dalam kurung data berhasil ditemukan, print dalam kurung baris dot replace dalam kurung koma, tanda petik, tanda petik, tanda petik, tanda petik dalam kurung. Ditemukan sama dengan true, break. Nah, kalau yang ini if baris sampai break itu jika ditemukan baris yang diawali KTP yang dicari, maka datanya akan ditampilkan. Sedangkan if not ditemukan, print dalam kurung data tidak ditemukan. Jika loop selesai tetapi tidak ditemukan, maka muncul ini data tidak ditemukan. Selanjutnya untuk dev cari pembelian customer itu fungsinya untuk menampilkan data customer dan pembelian berdasarkan KTP-nya. Untuk KTP input, masukkan nomor KTP itu untuk memasukkan nomor KTP yang pembelian customer ini. Kan kita mencari pembeli customernya. Nah, kita masukkan nomor KTP-nya di sini. Nah, customer sama baca underscore file customer.txt. Pembelian dengan baca file pembelian.txt itu untuk membaca file. Kalau customer ini membaca file customernya customer.txt. Nah, kalau pembelian sama dengan baca underscore file itu untuk membaca file pembelian.txt-nya itu sendiri. Nah, sedangkan gas data sama dengan next dalam kurung x for x in customer if x di star suite dalam kurung KTP, koma, nun. Kalau ini itu gunakan fungsi next untuk mencari satu baris yang cocok jika ada atau nun jika tidak ditemukan. Ini kurang lebih sama customer sama pembelian untuk mencari satu baris yang cocok jika ada. Kalau tidak ada, ya ini nun tidak ditemukan. Nah, yang ini untuk selanjutnya if cash data and beli underscore data C sama dengan cash data dot split, B sama dengan cash underscore data dot split, printf nomor KTP, nama, alamat, merek, tipe, tahun, harga. Itu untuk memisahkan data dan tampilan dengan rapi. Jadi ini untuk menampilkan tampilannya supaya tertata dengan rapi. Nah, else print data tidak ditemukan di salah satu atau kedua file. Ini untuk jika salah satu tidak ditemukan, maka pesan yang tertera itu adalah data tidak ditemukan di salah satu atau kedua filenya. Untuk selanjutnya, dev menu underscore pembelian while true. Itu dev menu pembelian itu untuk mendefinisikan fungsi khusus untuk pengelolaan data pembeliannya. Nah, dev menu sebelum kita ke sini saya lupa untuk menjelaskan yang ininya. Nah, yang ini tuh maksudnya channel itu
kan masuk ke sini. Nah, 0 itu nomor KTP-nya, ini untuk nomor nama, masuk ke dalam data customer yang ini, yang C. Dan sedangkan yang B itu untuk ke ini beli data, masuk ke beli data. Nah, kita lanjutkan untuk tab menu pembelian. Tab menu pembelian mendefinisikan fungsi menu khusus untuk pengelolaan data pembelian. Kita lanjut untuk while true, itu untuk loop menu agar terus berjalan sampai user memilih untuk keluar. Jadi ini menampilkan terus tampilan yang ini. Sebelum user mengeluarkan ini, kembali ke menu utama. Nah, pilihan sama dengan input dalam kurung pilih itu untuk input pilihan dari usernya, sama ini if pilih sama dengan 1, masukkan data customer. Kalau milih yang ini itu masuknya ke menambah data customer baru. Kalau pilihan yang kedua masukkan data customer ini untuk menampilkan semua data customer. Nah, yang ketiga fungsinya untuk menghapus data customer. Yang keempat untuk mencari data customer berdasarkan nomor KTP-nya. Yang kelima untuk mencari data pembelian berdasarkan nomor KTP customer. Nah, elif pilihan 0 ini untuk kembali dari menu customer dan kembali ke menu utamanya. Else print pilihan tak valid. Pesan jika kesalahan input atau input tidak sesuai. Dev selanjutnya dev main menu itu mendapatkan fungsi menu khusus untuk pengelolaan data pembelian. Saya tadi maaf, yang dev menu main menu itu untuk mendefinisikan fungsi menu khusus untuk pengelolaan data. Nah, sama seperti yang tadi while true itu loop agar menu berjalan terus hingga keluar. Nah, print program EAS pemrograman perangkat lunak. Nomor 1 pembelian, menu pembelian, nomor 2 menu customer. Contohnya 0 keluar. Ini untuk tampilannya. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang ini. Pilihan input pilih itu untuk menerima input dari pengguna. Yang if pilih sama dengan 1, masukkan data pembelian. Itu jika user pilih nomor 1, jalankan fungsi untuk memasukkan data pembelian. Nah, kalau yang 2, kalau usernya pilih nomor 2, itu untuk menampilkan semua data customer-nya. Nah, jika pilih yang ini, yang 0 keluar, itu maka user keluar dari loop dan kembali ke menu utama. Else print pilihan tidak valid jika input usernya bukan 1, 2, 0, maka tampilannya
akan keluar seperti ini, atau inputnya tidak sesuai dengan yang di sini, maka keluarnya pilihan tidak valid ini. To if name main underscore menu itu jika file ini dijalankan langsung, bukan maka program akan memulai dari fungsi main underscore menu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Eh, Maaf ini saya salah untuk memasukkannya. Ini kurang codingan menu pembelian ini, yang ini seharusnya menu customer. Saya salah untuk saya kurang untuk menambahkan menu pembeliannya. Ini untuk menu customer.
Nah, ini yang kurang saya tadi, makanya tidak bisa di run. Ini dev menu pembelian, itu yang tadi untuk eh, fungsinya fungsinya untuk mendefinisikan fungsi menu khusus untuk mengelola data pembeliannya. Sedangkan yang ini sama seperti yang tadi, well ini untuk agar menu terus berjalan sampai user memilih untuk keluar atau kembali ke menu utama. Nah, di menu pembelian ini masukkan data pembelian, tampilkan semua data pembelian, kembali ke menu utama ini untuk tampilannya. Nah, yang ini pilihan sama dengan input pilihan itu untuk menerima input dari pengguna untuk memilih. Nah, if pilihan satu itu akan masuk ke data pembelian. Yang kedua, yang kedua pilihan nomor 2 masukkan data pembelian. Nah, itu untuk menampilkan semua data pembeliannya. Nah, untuk yang pilihan 0 itu akan kembali lagi ke menu utamanya. Nah, else print pilihan tidak valid itu untuk jika user salah menginput atau tidak ada nomor 1, 2, 0, tidak ada selain nomor ini, itu maka hasilnya adalah pilihan tidak valid. Nah, kita coba untuk marahnya. Nah, ini masih ada yang salah. Nah, sekarang kita jalankan program yang telah kita buat. Nah, di tampilan awal ini ada tampilan program EAS pemrograman perangkat lunak. Ini ada nomor 1 menu pembelian, nomor 2 menu customer, nomor yang 0 ini untuk keluar. Nah, kita coba untuk menu pembeliannya dulu. Nah, di dalam menu pembelian ini ada dua juga. Yang satu masukkan data pembelian, yang dua tampilkan semua data pembelian. Yang 0 ini untuk kembali ke menu utamanya. Nah, sekarang kita masukkan data pembelian dulu. Kita masukkan nomor KTP, masukkan merek, terus merek, ini ada tipe, tipe ada tahun,
Nah, ini ada harga juga. Kita simpan. Nah, kalau di nomor satu yang masukkan data pembelian, dimasukkan data pembelian itu ada nomor KTP, merek, tipe, harga, tahun, sama simpan. Nah, kita memasukkan data pembelian untuk beberapa orang dulu. Masukkan lagi, kita buat tempelnya lebih besar. Nah, setelah kita memasukkan data pembelian, kita akan mencoba untuk menampilkan semua data pembeliannya. Kita coba untuk pilih nomor 2. Nah, ini untuk nomor 2. Nah, kenapa ini banyak? Soalnya sebelum saya merecord ini, saya sudah mencoba untuk memasukkan eh, beberapa data pembelian. Hasilnya seperti ini. Kita pilih kita pilih nol untuk kembali ke menu utamanya. Nah, sudah kembali ke menu utama, kita coba untuk memilih nomor 2 yaitu menu customer. Nah, menu customer ini ada salah. Kita coba untuk benarkan dulu. Ini saya mau benarkan dulu ya.
Ini kita coba untuk menjalankan lagi. Nah, kita pilih nomor 2. Nah, ini sudah benar. Dan isi dari nomor 2, guna atau menu customer itu: satu, masukkan data customer; nomor 2, tampilkan semua data customer; nomor 3, hapus data customer; nomor 4, cari customer sesuai nomor KTP; nomor 5, cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Nah, kita coba nomor 1, masukkan KTP. Nah, sudah memasukkan data customer, kita coba untuk menampilkan semua data customernya. Kita pilih nomor 2. Nah, di sini sudah tampil nama Alex. Nah, ini agak alamat bersih, kelamin laki-laki. Kita coba untuk kita coba untuk menambahkan satu lagi nama customer. Kita coba nomor 1, nomor 3. Nah, kita coba untuk tampilkan lagi. Nah, sudah ada. Kita coba untuk nomor 4, cari customer sesuai nomor KTP. Nah, nomor 4 ini masih ada yang salah ternyata. Dari nomor lakukan pembenaran pada nomor 4. Kita coba nomor 4, nomor KTP 234. Nah, sudah berhasil ditemukan. Itu 4, Alex bersih laki-laki. Nah, kita coba untuk nomor 5. Nah, untuk nomor 5 kurang lebihnya hasilnya seperti ini, yaitu di dalam nomor 5 itu ada, kita masukkan nomor KTP-nya dulu. Selanjutnya outputnya itu ada nomor KTP, nama, alamat, merek, tipe, harga, tahun, harga itu masuk ke dalam sini semua. Nah, kita sekarang coba untuk nomor 3, yaitu hapus data customer. Kita lihat tadi data customer-nya dulu.
Ini data sudah berhasil dihapus. Kita coba untuk lihat nomor 2. Nah, tadi eh, yang ini ada 2 customer, yaitu nah, tadi ada 2 customer yaitu Alex dan Edo. Yang saya hapus tadi yang ini yang Edo Sudarjo laki-laki, dan yang sekarang tampilannya itu ada Alex saja. Yang itu sudah berhasil dihapus. Kita kembali, kita coba kembali ke menu utamanya. Nah, ini sudah berhasil dijalankan programnya. Kurang lebihnya seperti ini, dan kurang lebihnya file Python-nya juga seperti ini codingannya. Nah, sekian dari saya, Muhammad Fauzalfian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.